Presiden Joko Widodo memang saat ini masih menjabat sebagai presiden, tapi tidak bisa ditepiskan, tidak bisa dipungkiri bahwa beliau juga merupakan kader dari PDIP. Sehingga kemudian pada saat berdiri dan juga memberikan pidatonya dalam acara musyawarah rakyat di depan para pendukungnya pada hari Minggu siang lalu dan menyebut salah satu kriteria bahwa calon presiden yang ideal karakternya adalah berani. Ini kemudian masyarakat ini memiliki banyak sekali tebakan, menerka dan juga berspekulasi. Ini sebenarnya yang bisa menggambarkan karakter ini siapa? Pak Ganjar ataukah Pak Prabowo Subianto? Sehingga banyak yang bertanya dan juga mengatakan jangan-jangan Pak Jokowi ini hanya mendukung Pak Ganjar setengah hati dan malah memberikan suaranya atau juga dukungannya kepada Prabowo Subianto. Benarkah? Nah, untuk itu langsung saja kita akan dengarkan bagaimana suara, pandangan dan juga pendapat langsung perwakilan dari dua partai ini, baik itu Gerindra maupun PDI Perjuangan. Sudah hadir di samping saya Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Habib. Ya, dan juga Mbak Dwi Ria Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria. Selamat malam. Baik. Malam semua. Selain Mbak Ria, Bang Habibur Rahman, kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari pengamat politik. Ada Bang Kodari sudah bergabung melalui Zoom untuk bisa berbincang dengan kita di diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Kodari. Salam. Mohon maaf ini goyang-goyang karena di jalan tol. Oke, Bang Kodari. Bukan di Lampung ya, jalannya jelek ya? Enggak, ini tol Jakarta Ini orang Lampung nih. Iya. Baik, oke Bang Kodari. Mbak Ria langsung saja, banyak kemudian yang mengidentikan kata-kata berani itu ketika Pak Jokowi mengungkapkan atau juga mengatakan itu sebagai Pak Prabowo. Bahkan Gerindra, ini kabarnya juga PD, itu Pak Prabowo yang dimaksud. PDIP bagaimana melihatnya? Kalau persepsi atau kalau masyarakat atau siapapun ingin menduga-duga itu sah-sah aja ya. Tapi kalau kita kan dari PD Perjuangan kan jelas ya, namanya ketika deklarasi di Batu Tulis, Bu Mega mendeklarasikan Mas Ganjar itu Pak Jokowi hadir ya. Itu salah satu poin buat kita juga tentu ya sebagai kader PDI Perjuangan tentu memahami bahwa paling tidak Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan sudah memberikan istilahnya sinyal atau simbol yang kita anggap sebagai satu dukungan gitu ya. Tapi bahwa kemudian masyarakat mau menilai ini, menilai itu, atau Pak Jokowi dilihat sedang berjalan bersama Pak Prabowo dalam satu tugas. Saya pikir namanya politik tuh dinamis dan segala hal semua orang bisa memprediksi, bisa menduga. Yang paling penting buat kita keyakinan dan meyakini sekali bahwa Mas Ganjar adalah pilihan yang terbaik dari PDI Perjuangan dan Ibu Megawati tentu memutuskan Mas Ganjar itu sesudah dengan pertimbangan yang matang dan Pak Jokowi hadir pada saat itu sebagai salah satu kader partai yang tentu datang ke Batu Tulis itu tentu juga pasti punya hal-hal yang beliau pertimbangkan. Baik, tapi ketika kemudian menyebut begitu spesifik Mbak Ria karena berani begitu. Nah, Pak Ganjar beraninya di mana? Nah, ini kita ingin tahu. Kalau mau bilang menyebut spesifik, ada satu ketika Pak Jokowi menggambarkan harus yang ubanan, ya kan? Nah, terus semua, oh ini Pak Ganjar kan sibuk semuanya. Kemudian ada satu ketika mungkin sebut yang model lain lagi, tipe-tipe yang menggambarkan sosok yang lain lagi. Jadi kalau saat ini misalnya Pak Jokowi menggambarkan capres yang layak untuk memimpin Indonesia ke depan itu adalah beliau atau sosok pemimpin yang berani, saya pikir itu adalah gambaran yang kita harapkan seluruh bangsa ini, tentu yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa memang sosok pemimpin ke depan ini untuk Indonesia harus mereka yang berani berhadapan dengan pihak-pihak yang tentu membuat kita harus menunjukkan Indonesia ini adalah sebuah negara besar, negara yang punya harga diri, tidak bisa ditekan oleh dunia luar, atau pemimpin yang memimpin Indonesia ini harus punya karakter, tegas, berani, dan siapapun dia, kalau masyarakat mau berasumsi sampai nanti di titik hari H, saya pikir sah-sah saja. Kita nggak mungkin bilang bahwa, oh nih nggak boleh Pak Prabowo, nggak boleh siapa lagi, si A, si B, si C gitu. Tapi untuk kita, kader PDI Perjuangan, insya Allah kita turut
taat azas, kemudian juga satu komando. Yang penting saat ini saatnya konsolidasi partai dan ke bawah untuk kader, penguatan untuk pemilu, legislatif maupun pilpres. Kemudian ditambah lagi ya persiapan untuk tentu kerjasama dengan partai politik yang lain dalam mengusung calon presiden. Jadi Maria mau mengatakan bahwa ketika menyebutkan berani ya itu hanya syarat yang umum saja, tidak merujuk pada sosok satu ataupun tertentu begitu. Nanti kalau dibilang harus khusus itu si X, si B, yang ubanan banyak yang ubanan. Semuanya ubanan. Banyak nanti disangkain nanti yang calon presiden yang ubanan itu nanti si A, si B, si C. Jadi saya pikir gini, berani kan Pak Jokowi itu menjelaskan di Musra itu rentetannya banyak ya. Berani ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan dari pihak luar gitu ya. Berani juga mengambil sikap untuk pihak luar maksudnya negara-negara luar juga ya begitu ya. Yang misalnya menekan Indonesia dengan ada beberapa hal itu yang beliau sebutkan runtut. Kemudian juga tentu berani untuk bersama dengan rakyat. Gitu ya, harus turun bersama rakyat, tidak hanya di belakang meja, kan begitu ya. Jadi tentu hal-hal yang seperti itu yang disampaikan Pak Jokowi itu saya pikir juga adalah menjadi harapan beliau untuk presiden yang akan datang. Tapi juga sebetulnya itu juga menjadi satu hal yang diharapkan oleh Ibu Mega sebagai ketua umum. Beliau, maksudnya Ibu Mega juga memilih calon presiden dari PD Perjuangan itu juga tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak jauh berbeda gitu ya. Ya, nah Bang Habib, apa yang buat Gerindra kemudian PD? Salah satunya Bang Habib ini yang kemudian menerjemahkan bahwa kata berani itu adalah menggambarkan Pak Prabowo Subianto. Ya, saya perlu sampaikan bahwa yang kami maksudkan bahwa Pak Prabowo itu memenuhi kriteria yang disampaikan Pak Jokowi saat musra. Ya. Dan adanya kesamaan frekuensi apa yang disampaikan Pak Jokowi dengan apa yang selalu Pak Prabowo sampaikan sejak berdirinya Gerindra ya. Berapa kali pemilu hingga saat ini, yaitu narasi-narasi besar, wacana-wacana besar bagaimana kita menjaga kepentingan bangsa dan negara dalam konteks internasional di tingkatan global. Pak Prabowo dari dulu kan diledek bocor dan lain sebagainya, itu adalah keluhan beliau ya, concern beliau bagaimana memperkuat negara kita agar kekayaan kita tidak mengalir keluar. Itu persis yang dilakukan Pak Jokowi saat ini. Seperti misalnya soal nikel. Pak Jokowi berani bersikap, gitu kan ya. Melarang ekspor nikel dalam kondisi mentah, tidak diolah. Dan itu diserang di Eropa dan lain sebagainya. Pak Jokowi berani ya. Nah, sama sikap berani Pak Jokowi ini persis yang dinarasikan dan dipraktekkan Pak Prabowo. Karena itu kami mengatakan ya Pak Prabowo memenuhi kriteria kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Saya tidak mau menjudgment ada calon lain yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Nah, satu hal lagi ya soal merakyat. Saya pikir Pak Prabowo punya versi yang sangat genuine soal merakyat. Ya. Beliau pemimpin yang tidak sekedar tidak saja di belakang meja ya. Beliau bukan hanya beliau bukan hanya tidak di belakang meja tapi keluar turun bersama masyarakat. Kalau kita lihat track record beliau sejak di militer, beliau tuh nggak pernah di markas. Tentara yang nggak pernah bermarkas, tapi bersama prajurit ya, ada di level yang terendah gitu kan ya. Begitu juga ketika di partai politik, hampir nggak pernah ngantor di DPP, selalu berkeliling. Begitu juga di Kemhan, ya kan di kementerian. Jarang sekali hanya berkantor, tapi dia bekerja di dalam kantor, tapi beraktivitas ya, bertemu lapisan stakeholder yang paling rendah ya untuk bukan hanya belanja masalah, tapi sekaligus menyelesaikan masalah-masalah. Dan definisi merakyat yang paling real adalah ya bagaimana seorang pemimpin itu bisa membuat rakyatnya sejahtera, membuat orang yang dipimpinnya sejahtera, membuat kalau versinya Ibu Mega sering disampaikan, wong cilik iso gemuyu. Nah kami mengutip Ibu Mega karena Ibu Mega memang salah satu idola kami. Nah itu juga yang dipraktikkan oleh Pak Prabowo.
Kalau saya dapil Jakarta Timur kebetulan banyak warganya adalah pensiunan atau purnawirawan TNI. Setiap kali kayak kemarin malam saya keliling bertemu masyarakat di dapil, ketemu mantan-mantan prajurit, mereka menceritakan betapa perhatiannya Pak Prabowo terhadap kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya, gitu kan ya. Itu di waktu dinas di militer, begitu juga di partai politik, bahkan sekarang di Kemenhan. Nah, jadi dua kriteria tersebut menurut kami terpenuhi oleh Pak Prabowo. Jadi itu yang kami sampaikan gitu ya. Bukan berarti calon-calon lainnya tidak memenuhi kriteria tersebut. Pak Prabowo sampaikan, Pak Ganjar ya calon yang lain satu lagi juga putra-putra terbaik bangsa ini. Jadi nggak ada masalah gitu. Baik, gambaran ataupun juga karakter yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo berani dan juga merakyat. Ini sepertinya para calon presiden yang akan mendaftarkan dirinya di pemilu 2024 ini memenuhi unsur-unsur tersebut, Bang Kodari. Tapi sesuai dengan judul yang kami pilihkan malam hari ini, Jokowi antara Prabowo dan Ganjar. Kalau menurut pandangan Bang Kodari, lebih serongnya di ke arah mana? Tapi nanti Bang Kodari ya bisa dijawab setelah jeda. Kita akan break dulu, kami akan segera kembali saat lagi.